Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas yang namanya bab 2, yaitu objek primitif. Apa sih objek primitif itu? Objek primitif adalah objek dasar yang membuat 2 dimensi atau 3 dimensi terjadi atau terbentuk. Jadi pada grafika komputer ini kita akan membahas 2 dimensi dan 3 dimensi, tetapi sebelum kita membahas sampai sejauh itu, kita akan membahas yang namanya objek primitif. Kenapa objek primitif perlu dikenalin banget sih? Karena ya namanya dasar, pembuat awal. Seperti ada 10 ya. Objek primitif itu ada 10 jenisnya. Ada di sini, nanti kita bahas untuk selanjutnya. Tapi yang jelas kita lanjut aja langsung. Oke, yang kemudian di sini ada dasar teori. Dasar teori yang perlu kalian pahami dulu sebelum membuat objek primitif. Apa itu? Di sini ada GLUT init window size, ada GLUT ortho 2D. Apa sih bedanya? Kalau GLUT init window size itu kesannya kayak lebar dari size-nya, kayak lebar dari size ini ya, lebar size si window-nya ini. Kemudian kalau untuk GLUT ortho 2 dimensi itu seperti lembar kerjanya. Ya, kelihatan ya seperti ini ya. Kalau window size itu sebesar ini, kalau lembar kerjanya itu yang warna putih nih. Kalau semisal objek yang kita buat lebih dari lembar kerja, dia akan terpotong. Kita terlihat terpotong seperti itu. Nah, itu secara garis besarnya ya. Dan kenapa ini perlu dipelajari banget, karena bisa melihat besar kecilnya ukuran dimensi yang kita buat. Itu berpengaruh sekali sih. Gitu sih. Kemudian kita sekarang bahas ke codingannya. Di sini ada GL vertex 2i, 2f, 2d. Bedanya apa? Bedanya cuman float, integer, double, ya standar lah. Cuman vertex itu gunanya untuk menentukan titik-titik yang akan digunakan. Oke, sampai sini jelas. Kita lanjut ke GL point. GL point, GL lines, GL line strip, line loop, triangles, quads, polygon. Itu adalah yang namanya objek primitif. Di kesannya kalau yang di grafika komputer atau Visual Studio, GL itu termasuk library ya. Termasuk fungsi yang ada dalam library. Kan pada bab pertama sudah dibahas mengenai cara memasukkan library GLUT ke dalam komputer atau PC kalian. Nah, kita tinggal manggil-manggil fungsinya aja. Fungsi point, fungsi line, line strip, segala macam. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu bedanya dari lines, line strip, line loop, dan contoh-contoh dari triangle, squat, polygon. Nanti kita lebih bahas lagi. Kemudian di sini kita akan bahas yang namanya GL lines, GL line strip, dan GL line loop. Kenapa perlu dibahas sih? Ya, karena tiga ini tuh beda, tapi mirip. Miripnya di mana? Mirip-mirip sama-sama garis. Maka dari itu kita bahas yang pertama ada garis line. Di sini ada segini, semuanya dari semua tiga-tiganya ini punya 3 titik. Main-mainnya kita tahu GL vertex. Ini titik pertama. Ini titik kedua, ini titik ketiga. Kita bahas dulu yang garis line ini ya, garis line ini. Jadi yang pertama kita pakai GeoGebra aja biar kalian mudah melihatnya. Jadi aku saranin sih kalian pakai ini, soalnya bener-bener memudahkan banget. Apalagi kalau misalnya kalian ntar udah punya tugas besar ataupun udah punya tugas praktikum ataupun cuman tugas latihan rumah aja, ini memudahkan banget sih daripada kalian harus gambar satu-satu di kertas. Itu menurut aku ini lebih efektif sih. Terus kemudian di sini ada titik negatif 80,40. Ingat, ini titik X, ini titik Y. Titik
X min 80. Min 80, 40. Berarti ada di sini. Ya. Min 80, 40. Berarti titik di sini. Kemudian titik kedua ada min 40 dan 40. Min 40 dan 40 di sini. Di sini titik ketiga ada min 40, 20. Min 40, 20. Berarti di sini. Nah, seharusnya kan ya garisnya seperti ini. Oke. Seharusnya garis yang tertera adalah seperti ini ya. Kita jalankan dulu. Oh iya, BTW sebelum kita menjalankan kita harus memanggil fungsi garis line ini. Memanggil fungsi garis line ini di sini, di CPP. Jadi pada Visual Studio itu ada yang namanya garis H, ada header dan ada CPP. Header itu gunanya untuk memasukkan fungsi-fungsi atau yang kalian buat, kemudian pada CPP cara memanggilnya. Jadi ini kesannya kayak proses kerjanya ini menampilkannya seperti itu. Kesannya seperti itu. Kemudian kita jalankan aja. Nah, seperti ini ya. Ini garis pertama. Nah, gini nih. Ini gambar yang bisa membedakan apa itu GL lines, GL line strip, dan GL line loop. Kan tadi kan sama-sama 3 titik ya. Semua GL line yang ada ini titiknya tuh sama, ada 3. Sama-sama ada 3. Tetapi kenapa outputnya berbeda? Karena pada GL lines dia hanya menampilkan 2 koordinat. Jadi yang ditampilkan cuman 2 koordinat ini aja, si min 80 sama 40, yang min 40 40. Yang ini enggak ditampilkan. Makanya dia cuma nampil sama garis seperti ini. Kemudian GL line strip yang betul ya, kita sesuai dengan apa yang kita tampilkan seperti ini ya seharusnya. GL line strip itu GL line strip. Terus GL line loop. GL line loop itu loop, berarti kan berulang kan. Berarti nggak bisa putus. Dia tidak bisa putus. Nah, berarti garis yang ada di terakhir dan di awal itu akan nyambung jadi satu. Makanya bedanya dari ketiga GL line strip dan GL line loop ini bedanya di situ aja sih. Sepertinya sepele tapi ini penting banget, apalagi untuk buat dasar dimensi ini penting banget sih. Terus kemudian kita akan bahas scriptnya ya. Scriptnya yang pertama ada GL lines. Fungsi dari library GLUT. Kita menggunakan library GLUT atau GLUT ya terserah lah. Pakai GLUT. Nah, di sini tinggal manggil GL lines, kemudian kita cantumkan titik-titiknya. Apa sih color 3V ini? 3F. Ini menampilkan warna. Jadi di sini ada warna red, ada warna green, ada warna blue. Jadi ada 3 titik yang seharusnya ditampilkan. Kalau misalnya kalian pengen warna putih, ya berarti campuran antara merah, hijau, dan biru kan jadi warna putih. Jadi 1, 1, 1. Nanti jadi warna putih. Kalau misal kalian ingin pakai warna campuran, boleh banget. Kalau misalnya kalian mau pakai 00 kayak gini, atau misalnya di sini 1, atau misalnya di sini ada 1 lagi cuman beda kayak gini, itu bisa banget. Nah, ini tergantung selera kalian aja mau kayak gimana. Ini mudah banget sih. Pokoknya ini menentukan warna setiap garis. Jadi warna ini untuk garis ini, warna ini untuk garis ini, warna ini untuk garis ini. Kalau semisal kalian cuma pengen bikin satu warna dalam semua garis, sebenarnya nggak perlu seribet ini sih, cuma perlu
satu nampilin ini aja terus ini tinggal di komen gini, ini juga bisa, cuman aku cuma pengen jelasin aja ke kalian. Kalau misalnya kalian pengen pakai warna yang berbeda, itu bisa caranya. Kemudian di sini ada line strip, titiknya sama. Ini BTW titiknya beda ya, maksudnya dalam arti titik koordinatnya beda. Nah, biar bedainnya gimana, kalian coba deh pasang titik-titik ini di GeoGebra. Nanti kalian ngerti posisi-posisinya. Posisi titik ini tuh berpengaruh akan posisi yang akan ditampilkan nanti. Jadi di grafika komputer ini kita juga harus main logika sih. Kalau misalnya kalian cukup susah kayak aku kan, aku mau harus gambar dulu ya, pakai GeoGebra ini mudahin banget sih. Terus kemudian ada GL line loop, udah dijelasin tadi. Gampang ya, sama titiknya ada 3, cuman bedanya pada tampilannya aja yang endingnya garis ini, garis terakhir sama garis awal itu nyambung, cuman bedanya di situ aja. Cuman di sini adalah gimana cara kalian menampilkan ketiga fungsi ini dalam satu tampilan, adalah dengan buat fungsi baru lagi, fungsi yang memanggil fungsi-fungsi lainnya. Jadi di sini ada GL clear, adalah buat membersihkan lembar kerja ya. Jadi kalau sebelum ada yang namanya memulai dulu, dibersihkan dulu dengan GL clear. Kemudian di sini kita akan tampilkan fungsi garis line strip, garis line loop. Nah, ini kan kita sudah buat fungsi-fungsinya. Yang jelas otomatis ketika kita akan tampilkan di CPP itu adalah fungsi yang gabungan. Oke, yang pertama ini adalah Windows Position. Tahu nggak sih Windows Position? Pasti kalian tahu lah ya. Anggap aja Windows Position itu pertama kali tampilkan. Misalnya 10, 100, 100 ya. Nah, posisi dia di sini itu 100, 100 deh. Oke. Itu 100, 100. Kalau misalnya aku ganti di sini jadi 200. Pertama kali ditampilkan, tuh dia pindah. Itu mempengaruhi sih. Oke. Terus di sini ada Windows size ukuran dari size Windows yang kalian ingin buat. Oke, entar itu berapa besar, entar kecilnya, itu berpengaruh. Kemudian di sini ada create window, latihan garis. Ya, ini cuman nama window aja, kayak bab 2 ini tuh kayak nama ini aja. Nama window di sini. Nah, kan. Terus di sini ada glow ortho, lembar kerja yang akan ditampilkan. Kenapa warnanya nggak putih? Emang warnanya itu nggak putih. Kalau di sini kan saya cuman kesannya kayak menggambarkan aja, kalau kesannya tuh warnanya ke lebarnya tuh seperti ini lembar kerjanya, cuman aslinya tuh nggak warna putih. Ini cuman perumpamaan aja ya biar mudah dipahami. Terus di sini glut display memanggil fungsi yang ada pada garis dot h atau header. Dari sini ada glut main loop yang jelas untuk menampilkan datanya. Seperti itu sebagian besar dari dasar-dasar objek primitif yang akan dibuat. Ini dasar banget sih, ini yang dasar yang perlu kalian ngerti karena semuanya akan ada muncul ini gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke segitiga. Bedanya cuman di GL triangles, bedanya di situ aja. GL triangles nanti munculnya seperti ini main titik-titik ya. Jadi sebelum kalian menentukan titik, aku saranin kalian bikin dulu di GeoGebra. Entah kalian mau bentuknya misalnya segitiganya kayak gini atau gimana. Nah, misalnya kalian pengen bikin segitiga kayak begini atau posisinya yang seperti ini gimana,
ini atau mau berapa titik begini segala macem, nggak apa-apa, itu prefer kalian, terserah. Nah, titik-titik ini, titik-titik ini yang menentukan posisinya. Kalau misalnya ini di kanan, ya kemungkinan di kanan, seperti itu. Titik-titik ini, jadi gampang banget sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Titik-titik, yang penting kalian bikin dulu di GeoGebra ataupun di kertas. Yang penting ininya konsisten ya, dalam arti rata bener-bener 1 cm, bener-bener 2 cm, enggak cuma asal-asalan. Jadi biar bisa ngerti gambar aslinya kayak gimana. Main void yang ada di CPP-nya ini ya, ini ada di CPP-nya sama kayak tadi, cuman bedanya manggil fungsinya itu si segitiga. Oh, ini salah nih. Ya, sorry, ini segitiga. Sorry, ini segitiga ya. Nah, ini ada segitiga. Ini deh hasilnya kayak gini. Yang segini mah pakai poligon. Nah, kan tadi kan cuman mentoknya ada di triangles, quads. Habis itu yang lainnya nggak ada. Nah, gimana caranya? Ya pakai poligon. Mau pakai segi 10 kayak, atau mau bikin rumah-rumahan kayak, pakai poligon. Kenapa quads dan triangle harus pakai poligon? Kenapa nggak harus langsung jadi poligon aja? Karena ini meminimalisir kesalahan. Kalau semisal nih kalian mau bikin segitiga dan pakai poligon, terus lupa nih kopas sama temen, terus titiknya ada 5 padahal kalian mau bikin segitiga, ya jadi nggak kebaca deh. Kebacanya malah ngawur. Nah, cara antisipasinya pakai triangles ataupun quads. Ini meminimalisir sekali sih, cuman asal-asalnya di situ aja. Kemudian segi 5, titiknya ada 5. Ingat ya, ini satu titik X dan Y. Ini X, ini Y. Ada 5. Kelar. Oke. Segi 5. Nah, di sini ini tugas kalian. Mudah. Sangat mudah dipahami. Oke. Ini latihan dilakukan di praktikum ya. Oke. Dan terima kasih untuk saat ini. Kalau misalnya kalian ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke Aslet, atau semisal ada langsung ke koornya aja boleh, pasti kita bantu. Terima kasih atas bab 2 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.